Hai, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kanker, ya. Jadi kita bagi menjadi eh, 4 sesi, ya. Yang pertama penyebab kanker, kedua deteksi kanker itu bagaimana, ketiga cara terjadinya sel kanker itu, dan keempat protokol kanker, ya. Dimana yang pertama itu penyebab kanker, ya. Penyebab kanker itu banyak mitos atau persepsi orang yang mengatakan penyebab kanker itu karena genetik, ya. Padahal itu salah besar, ya. Genetik itu hanya 5% dari penyebab kanker itu, ya. Jadi penyebab yang paling utamanya itu karena racun, ya. Racun itu dia terutama dari lingkungan, ya. Bisa dari rokok, ya, kemudian dari asap kendaraan dan pabrik, ya, kemudian dari kegemukan juga bisa, ya. Kegemukan itu juga merupakan racun, ya, dan infeksi, ya, itu. Tapi yang paling utama itu karena racun, ya. Dari semua banyak sekarang mikroplastik, kemudian dari barang-barang yang sering kita pakai, ya, seperti kosmetik, deodoran, fluoride dari pasta gigi, ya. Kemudian dari wajan yang terbuat dari plastik, terkena panas, mikroplastik itu juga semuanya racun, ya, bisa menyebabkan kanker itu. Jadi kalau karena genetik itu salah besar, ya, karena sudah ada ilmunya namanya nutrigenomik, ya. Jadi nutrigenomik itu bagaimana orang yang memang ada gen kankernya dari orang tua, tapi dia diberikan nutrisi makanan yang baik sehingga gennya tidak aktif, ya. Terus juga ada mitos yang mengatakan sekarang sudah ada imunoterapi, ya. Padahal itu merupakan ilmu yang lama, ya, sudah lama ditemukan, di mana imun kita melawan kanker sendiri, ya. Jadi kita harus tahu dulu penyebab kenapa sih sel itu berubah menjadi kanker. Itu karena sel normal kita ingin untuk bertahan hidup, ya. Tidak karena kalau dia tidak berubah menjadi banyak, menjadi besar, menjadi kanker, itu dia akan mati karena bisa terkena infeksi tadi, ya. Kalau dia terkena infeksi, dia tidak adaptasi dan tidak berubah, maka dia akan busuk dan sepsis, mengalami kematian, ya. Jadi ibu bapak yang terkena kanker bisa mati. Tapi karena Tuhan baik, ya, sama kita, ya, dikasih peringatan dengan cara sel kita beradaptasi, membelah diri menjadi banyak, ya, jadi tumor berarti kan. Nah, berarti kan kita contohnya kasusnya seorang anak laki-laki, dia merokok, ya. Nah, itu sel normalnya akan terkena racun, ya, dari rokok tersebut, dan akan beradaptasi dengan membelah diri menjadi banyak. Nanti saya akan menjelaskan pada sesi yang ketiga, yaitu bagaimana terjadi kanker, ya, secara lebih detailnya lagi. Nah, karena adaptasi dari tubuh untuk bertahan hidup, maka dia menjadi banyak. Nah, itu berarti kan kita harus bersyukur, ya, dikasih kesempatan oleh Tuhan. Berarti kita harus merubah pola hidup kita, ada yang salah, ya.
Kalau nggak ada yang salah, nggak mungkin sel tubuh kita yang normal akan berubah menjadi kanker. Ya, karena ada yang salah, maka kita harus merubah pola hidup, cari penyebabnya dan dirubah. Ya, bukan dengan cara kemoterapi. Ya, kemo itu justru banyak yang pasien yang mati karena efek samping kemoterapi, bukannya malah sembuh. Ya, ada yang sembuh tapi 5 tahun lagi kena kanker lagi. Kenapa? Karena dia tidak merubah pola hidupnya yang menyebabkan dia terkena kanker. Ya, dia tidak mencari apa sih penyebab dasarnya kenapa sel normalnya berubah menjadi kanker itu. Ya, jadi itu sesi yang pertama. Kemudian kita masuk ke sesi yang kedua langsung ya, kita gabung di video ini, yaitu deteksi kanker. Nah, ini juga lucu. Biasanya orang datang kucuk-kucuk ke rumah sakit, dok saya mau di screening kanker, mau di mamografi. Nah, itu justru bahaya sekali ya. Kalau kita tidak ada indikasi medis untuk di ronsen, radiologi, itu jangan sekali-sekali coba. Karena radiasi itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel normal kita dan berubah menjadi kanker tadi ya, toksin tadi ya, racun ya. Jadi jangan sekali-sekali mamografi ya. Jadi itu merupakan mitos juga, mindset yang salah. Jangan terkena korban iklan ya. Screening kanker itu bukan dengan cara radiologi gitu ya. Itu malah akan menyebabkan bapak ibu lebih cepat terkena kanker, bukannya malah screening kanker ya, untuk mengetahui ada kanker atau enggak, malah benar-benar malah jadi terkena kanker ya. Makanya kan di rumah sakit tuh kalau dilihat di depan radiologi itu ada lambang tulisan berbahaya ya, warning ya, tidak boleh sembarangan orang masuk. Kenapa? Karena itu tadi, radiasinya itu bisa menyebabkan kerusakan sel dan menyebabkan terjadinya kanker itu ya. Yang termasuk radiasi yang berbahaya itu ronsen, CT scan ya. Kalau USG enggak termasuk, MRI juga enggak termasuk ya. Itu. Oke, paling itu aja bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.